maka kemungkinan besar pemilik atau salah satu daripada keluarga yang ada di rumah itu satu saat akan mengalami kesurupan, bahkan gila permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini lagi tren sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh para pesohor, oleh public figure, utamanya dari kalangan selebritas. Mereka mengoleksi, memelihara, bahkan merawat seperti anak sendiri boneka yang mereka sebut dengan spirit doll atau boneka arwah. Boneka arwah ini bentuknya berbentuk seperti bayi, seperti anak kecil, dan sudah dalam tanda kutip diisi arwah oleh seseorang yang dianggap mampu. Nah, pertanyaannya, apakah hal yang seperti ini diperkenankan dalam agama? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ruh atau arwah ketika telah dicabut, telah diambil oleh Allah, sejatinya ruh-ruh ini sudah diistirahatkan, baik itu ruh anak kecil, ruh orang dewasa, ruh yang jahat maupun ruh yang baik. Semuanya telah disimpan pada tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya itu adalah bukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi tidak benar ada arwah, ada ruh yang masuk ke dalam keris, ke dalam jimat, ke dalam batu akik, termasuk dalam boneka arwah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita meyakini bahwa boneka arwah ini bisa mendatangkan manfaat, misalnya bisa mendatangkan rezeki, bisa memanggil para pelanggan, atau bahkan mungkin bisa menolak musibah, maka na'udzubillah, hal ini menjadikan orang itu jatuh ke dalam kesyirikan yang nyata. Yang benar adalah bukan arwah yang ada di dalam boneka tersebut, melainkan jin. Kita bisa melihat bagaimana para praktisi ruqyah ketika hendak meruqyah seseorang, itu antara lain yang dikondisikan dalam ruangan itu bahwa di dalam rumah atau di dalam ruangan itu jangan sampai ada boneka, atau jangan sampai di situ ada gambar-gambar yang tidak perlu. Kenapa? Satu, gambar-gambar maupun boneka-boneka yang tidak perlu ini itu dapat menghalangi masuknya malaikat rahmat ke dalam ruangan atau ke dalam rumah tersebut. Kata Nabi, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar. Lebih-lebih itu adalah gambar yang ada bayang-bayangnya, yaitu seperti boneka dan patung, atau di dalamnya ada anjing. Oleh karena itu sangat berbahaya sekali ketika orang meyakini dan memelihara dan mengoleksi, membiarkan di dalam rumah boneka-boneka yang diyakini di situ ada arwahnya. Yang jelas itu bukan arwah, melainkan jin. Maka mengoleksi barang-barang tersebut jelas akan berpengaruh buruk terhadap dirinya, terhadap keluarganya, bahkan terhadap kehidupan rumah tangganya. Jin-jin yang seperti ini terus mengincar dia, terus mengintai dia, menunggu kesempatan agar dia bisa merasuki dan menguasai secara total dirinya. Maka kemungkinan besar pemilik atau salah satu daripada keluarga yang ada di rumah itu satu saat akan mengalami kesurupan, bahkan gila permanen. Jika dia tidak mampu terhadap dirinya, terhadap pemiliknya, maka dia akan mengincar keluarganya, anak ataupun istrinya, atau juga orang yang sering datang ke rumah itu. Oleh karena itu, sudah seharusnya boneka-boneka yang seperti ini dimusnahkan. Jadi bukan hanya disingkirkan dari rumah tersebut, tetapi juga dimusnahkan. Adapun bermain-main dengan boneka, itu diperbolehkan dalam agama, tetapi sebatas hanya anak perempuan yang masih belum balik. Itu karena agama memandang ada maslahat, ada manfaat untuk mendidik anak perempuan yang masih kecil ini
belajar memberikan kasih sayang. Itu saja. Adapun kita-kita yang sudah tua, yang sudah dewasa, ataupun anak laki-laki, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kemudian memperlakukan boneka-boneka ini seperti anak sendiri. Jika yang bukan anak perempuan yang belum balik ini sudah dilarang bermain-main dengan boneka yang biasa, apalagi kalau kemudian boneka ini diyakini ada ruhnya, diyakini ada arwahnya, diyakini hidup, bahkan diperlakukan seperti anak sendiri atau seakan-akan makhluk yang hidup. Ini kan sangat menyedihkan. Mereka yang katanya pinter, mereka yang katanya modern, mereka yang katanya telah berpikiran maju, ternyata mereka masih memiliki pemikiran yang sangat primitif. Oleh karena itu, saya berpesan kepada sahabat-sahabat semua, jangan kita ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal semacam ini. Ukurlah segala sesuatu itu dengan agama, ukurlah segala sesuatu dengan ketentuan dari Sang Pencipta. Jangan menjadikan akal, hobi, dan nafsu kita itu sebagai ukuran sebuah kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu, menunjukkan, dan membimbing langkah kita sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas hidup ini dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.